Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Zrati Abiyah dengan NIM 04011122271170 dari kelas Beta 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan edukasi singkat untuk memenuhi tugas kuliah fisiologi otot. Untuk para partisipan boleh perkenalan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama aku Sabita Knia Putri dari SMA 17 Palembang. Sekarang lagi kuliah di jurusan Ilmu Aktuaria Fakultas MIPA Universitas Indonesia. Salam kenal semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Hoirunisa Nabila, saya dari SMA 17 Palembang. Sekarang saya di Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Syakira Mauratakia dari SMA Negeri 6 Palembang, Fakultas Kedokteran, seprogram studi psikologi di Universitas Sriwijaya. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Putrani Karamadani, asal SMA dari SMA Negeri 17 Palembang. Saat ini menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Halo, perkenalkan nama saya Nur Aina Widianti dari asal SMA Negeri 6 Palembang. Saat ini saya program studi psikologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya. Oke, jadi aku izin share screen langsung ya. Jadi outline bahasan edukasi hari ini itu ada 3. Yang pertama itu kebugaran tubuh, yang kedua itu pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga, dan yang ketiga itu pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Yang pertama itu kebugaran tubuh. Apa itu kebugaran tubuh? Kebugaran tubuh itu atau lazim disebut dengan kebugaran jasmani mengandung makna kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Sehingga seseorang dengan kebugaran tubuh yang baik akan selalu memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas fisik dengan lancar. Komponen dari kebugaran tubuh itu ada beberapa komponen yang terkait dengan kesehatan maupun yang terkait dengan keterampilan. Menurut Wellis tahun 2013, komponen kebugaran tubuh atau jasmani yang terkait dengan kesehatan itu meliputi daya tahan kardiorespirasi, daya tahan otot, kekuatan otot, dan komposisi tubuh. Sedangkan komponen kebugaran tubuh yang berkaitan dengan keterampilan meliputi kecepatan, kelincahan, ketangkasan, keseimbangan, kecepatan reaksi, kelenturan, dan koordinasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk mendapatkan kebugaran tubuh yang optimal, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh tersebut. Kebugaran tubuh itu antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut menurut Irianto tahun 2004. Yang pertama itu ada makanan, yang kedua ada istirahat, yang ketiga ada olahraga, yang keempat ada umur, yang kelima ada jenis kelamin, yang keenam ada genetik, dan yang ketujuh ada pola hidup sehat. Sekarang kita masuk ke outline yang kedua, yaitu pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Sebelum saya melakukan pemaparan, saya izin menampilkan video terlebih dahulu. Hari Green tidak setiap hari.
terukur, tidak berefek otot. Nah, kalau kita pada kesehatan, adanya tambah kali atau 5 menit. Kemudian kalau untuk shampoo, sehat. Jadi kalau kita bekerja, yaitu bukan jangan jangan ada banyak yang sakit dan meninggal itu akibat penyakit. Oke, jadi berdasarkan video yang udah kita tonton tadi, aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik itu dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 sampai 45 menit dalam setiap hari atau minimal 3 sampai 5 hari dalam seminggu. Nah, selain itu kalau misalnya kita juga lagi melakukan pekerjaan, itu minimal setiap 2 jam sekali itu kita harus melakukan peregangan, yang termasuk ke dalam aktivitas fisik atau olahraga juga. Terus untuk melakukan gerakan hidup sehat itu selain dilakukan aktivitas fisik, dapat juga diiringi dengan makan buah dan sayur, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jenis-jenis aktivitas fisik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, aktivitas ringan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 150 menit per minggu. Contohnya itu mencuci piring, memasak, memancing, dan sebagainya. Yang kedua itu ada aktivitas sedang dengan waktu 150 menit setiap minggunya. Contohnya naik turun tangga, bersepeda, berkebun, dan lain-lain. Yang ketiga, aktivitas berat dengan waktu lebih dari 300 menit per minggu, contohnya bermain sepak bola, mencangkul, naik gunung, berenang, jogging, dan lainnya. Nah, tapi berdasarkan video yang udah kita tonton tadi, aktivitas fisik yang ringan ini termasuk ke dalam aktivitas fisik tidak terukur, karena kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga seperti mencuci, menyapu, memasak, itu termasuk aktivitas fisik yang sudah merupakan kebiasaan atau habit kita. Jadi membuat aktivitas ini tidak lagi memerlukan energi yang banyak dan membuat kita kurang berolahraga untuk mengeluarkan keringat. Jadi kurang berefek pada jantung dan massa otot tubuh. Sedangkan aktivitas fisik yang sedang dan berat ini
masuk ke aktivitas fisik terukur, yaitu aktivitas fisik yang memerlukan lebih banyak energi sehingga akan mendapatkan efek yang lebih terhadap tubuh, terutama di metabolisme tubuh, serta sangat berefek pada organ jantung dan juga massa otot tubuh. Manfaat dari aktivitas fisik itu yang pertama mengurangi risiko penyakit berbahaya. Berdasarkan video tadi kan kita udah tahu kalau misalnya 69% manusia sakit dan meninggal itu disebabkan oleh penyakit tidak menular yang disebabkan oleh kurangnya melakukan aktivitas fisik. Nah, jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik, itu kita dapat mengurangi risiko penyakit berbahaya. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan tulang dan massa otot tubuh. Ini yang poin nomor 2 ini terutama untuk anak-anak yang usianya lebih muda. Jadi mereka tuh membutuhkan porsi olahraga yang lebih banyak dan lebih intens, contohnya lari atau basket, karena masih dalam masa pertumbuhan. Jadi salah satu efeknya itu memperkuat massa otot dan juga tulang. Sedangkan kalau untuk usia lanjut, itu kesehatan tulang itu sangat dibutuhkan agar tidak terjadi osteoporosis atau pengeroposan tulang. Yang ketiga itu menjaga kesehatan kulit, yang keempat menjaga kesehatan otak, yang kelima mengontrol berat badan ideal, yang keenam meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh, yang ketujuh meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan, dan yang kedelapan mengendalikan stres. Kita akan masuk ke outline yang terakhir, yaitu pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Jadi, aplikasi Pacer Health ini adalah aplikasi perangkat lunak dengan sensor bawaan untuk penghitung langkah kaki yang akurat. Tidak hanya menghitung langkah kaki, aplikasi Pacer Health ini juga bisa melacak segala aktivitas olahraga dan memiliki banyak fitur bermanfaat lainnya. Fitur aplikasi Pacer Health itu antara lain yang bisa diaksesnya, yang pertama, menghitung berapa banyak kalori yang terbakar, yang kedua menghitung jarak yang ditempuh selama menggunakan aplikasi itu, terus yang ketiga menghitung skor jalan kaki, yang keempat persentase tujuan yang diselesaikan, yang kelima dapat melihat aktivitas penggunaan milik teman atau aktivitas pertemanan. Jadi bisa ada aktivitas pertemanan kayak di Instagram, terus di Line, di Twitter. Nah, di sini ada fitur aplikasi Pacer Health-nya. Itu yang pertama, kita bisa jadi lebih aktif. Di sini ada diagramnya untuk mengetahui langkah hari ini. Misalnya langkah kita hari ini 6.457. Sedangkan targetnya di sini 10.000 langkah. Jadi kita bisa tahu kurangnya itu seberapa banyak. Terus tuh di sini ada kalori yang terbakar dalam melakukan langkah 6.457 ini. Contohnya itu kalorinya yang terbakar dalam tubuh 257. Terus tuh waktu aktif kita 1 jam 23 menit dan jarak kita di sini juga kehitung 4,7 km. Terus tuh di sini ada fitur analisa performa, bisa melacak langkah kita. Kalau misalnya di sini tadi hitungannya per hari, di sini bisa dilihat hitungan per minggu, 30 hari, 6 bulan, atau bahkan 10 tahun. Jadi rata-ratanya kita dalam 7 hari itu berapa langkah dan juga totalnya. Kalau di sini contohnya rata-ratanya 9.017 dan totalnya 63.119. Kemudian ada fitur aplikasi peta dan data untuk merekam aktivitas kita. Di sini bakal kelihatan petanya, terus ada langkah kaki kita, waktu, ada kalori, ada jarak juga. Kalau misalnya di sini dalam bentuk grafik, di sini bakal kelihatan dalam bentuk peta gitu. Terus tuh ada fitur video latihan terpandu. Jadi nanti ada video-video yang disajikan gitu, video olahraga yang ngebuat kita bisa latihan di mana aja. Kemudian fitur aplikasi Pacer Health lainnya di sini ada charts and projection, yaitu grafik dan juga proyeksi kita untuk melacak penurunan berat badan gitu. Nah, di sini misalnya berat badan hari ini 78,1 kg. Nah, sedangkan berat badan kita itu menurun 0,2 kg sejak terakhir kali kita login di fitur aplikasi Pacer Health ini.
Nah, sedangkan di sini ada prediksi berat badan di 30 hari kemudian kalau misalnya dilakukan olahraga dengan rutin, yaitu dari 78,1 kg jadi 77,5 kg. Terus tuh di sini ada supportive community, yaitu walk with community. Di sini aktivitas pertemanannya juga bisa individual dan juga tim. Jadi kita bisa lihat aktivitas teman-teman kita, poinnya, like-nya, jadi sama kayak di sosial media lainnya. Terus tuh yang terakhir ada fitur GPS tracking dan rute. Jadi ini kalau misalnya kita mau ngelacak aktivitas kita pakai GPS. Nah, di sini bisa kelihatan petanya juga, terus juga bisa kelihatan jarak kita berjalan, terus juga waktunya, kalorinya. Sekian, eh, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.